Inilah kisah seorang lelaki yang telah membunuh 99 jiwa. Darah dan dosa menempel pada tangannya. Tapi di balik matanya yang kelam, masih ada percikan penyesalan. Hatinya gelisah, seolah jiwanya berteriak mencari jalan pulang. Sebelum lanjut kisahnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar lebih banyak orang bisa mengambil pelajaran dari kisah nyata penuh makna ini. Dan inilah awal perjalanannya, perjalanan seorang pendosa yang berusaha mencari ampunan dari Tuhan. Ia mencari seseorang yang dianggap paling tahu tentang agama. Langkahnya membawanya ke seorang rahib yang hidup menyendiri di tempat ibadah. Dengan suara berat dan penuh rasa bersalah, ia berkata, "Aku telah membunuh 99 orang. Adakah jalan untukku bertobat?" Sang rahib memandangnya tajam lalu menggeleng, "Tidak ada." Hening sesaat. Tatapan lelaki itu berubah menjadi gelap. Ia menghunus senjata dan darah kembali tumpah. Kini genap 100 jiwa. Tapi setelah itu, dada yang penuh amarah tadi justru terasa hampa. Ia menunduk. Air mata menetes di atas tanah yang berlumur darah. Ia kembali bertanya-tanya, haruskah aku menyerah? Atau masihkah ada seseorang yang mau menunjukkan jalan pulang? Kali ini ia mencari bukan rahib, tapi seorang alim, seorang yang berilmu dan mengerti hakikat rahmat Allah. Saat bertemu dengannya, ia mengulangi pertanyaannya dengan suara parau. "Aku telah membunuh 100 jiwa, apakah masih ada taubat untukku?" Sang alim menatapnya dengan lembut. "Siapa yang bisa menghalangi antara dirimu dan taubat?" katanya. "Pergilah ke sebuah negeri yang penduduknya beribadah kepada Allah, sembahlah Allah bersama mereka. Jangan kembali ke negerimu, karena itu negeri yang buruk bagimu." Hatinya terasa ringan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berjalan bukan untuk melarikan diri, tapi untuk mencari ampunan. Gurun pasir terbentang luas, langkahnya berat, napasnya tersengal, tapi setiap langkah terasa lebih dekat pada cahaya. Namun di tengah perjalanan, tubuhnya melemah. Ia jatuh, matanya menatap langit, dan nafas terakhir pun keluar dari dadanya. Langit muram. Malaikat rahmat datang bersama malaikat azab. Mereka saling berselisih. Yang satu berkata, ia datang dengan hati yang bertobat. Yang lain menolak, ia belum pernah berbuat kebaikan sedikit pun. Lalu muncullah seorang malaikat dalam rupa manusia. Ia menjadi penengah dan berkata, ukur jarak antara dua negeri itu. Kepada mana ia lebih dekat, maka itulah tempatnya. Para malaikat pun mengukur. Dan ternyata, jasadnya lebih dekat sejengkal pada negeri tempat orang-orang beribadah. Dengan senyum lembut, malaikat rahmat membawanya pergi. Ia tidak sempat sampai ke tujuan, tapi langkahnya menuju ampunan sudah cukup untuk mengubah takdirnya. Kadang, bukan panjangnya perjalanannya menentukan, melainkan arah langkah yang kau pilih menuju Tuhanmu.